Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang mendapatkan materi dari bab 4 akan mereview hasil review kami dari bab 4 tersebut, yaitu dengan tema social enterprise. Namun sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya Sayyidatina Aulia sebagai moderator, kemudian pemateri 1 yaitu Muhammad Jaya Negara, kemudian untuk pemateri 2 yaitu Marta Arianti, Pina Marta Arianti, kemudian pemateri 3 yaitu Patriadi Akbar, kemudian pemateri 4 yaitu Rabiatul Adawiyah, selanjutnya pemateri 5 yaitu Oktarian Abi, dan pemateri 6 adalah Maya. Dan 7, Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaya Negara dengan NIM L1C021113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang social enterprise. Secara umum, gerakan kewirausahaan sosial dimulai oleh adanya tindakan atau aktivitas sosial. Tapi dalam perjalanannya, setelah kegiatan itu semakin besar lingkup maupun dinamikanya, dibutuhkan institusi sebagai payungnya. Payung yang melindungi kegiatan kewirausahaan sosial, inilah yang disebut sebagai social enterprise. Nah, hal ini diperlukan untuk membedakannya dengan perusahaan atau organisasi biasa yang memang murni bergerak dengan tujuan mendapatkan untung sebesar-besarnya atau biasa yang disebut dengan business enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Marta Arianti dengan NIM L1C021095. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang social enterprise. Definisi social enterprise menurut Pepin tahun 2009 bagian 3. Social enterprise adalah organisasi yang berkaitan dengan kewirausahaan, tujuan untuk sosial dengan kepemilikan sosial dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai intinya. Adapun Social Enterprise Coalition Pepin tahun 2009 bagian 4 mendeskripsikan social enterprise sebagai suatu hal yang khusus karena tujuan sosial atau lingkungan merupakan inti dari apa yang mereka lakukan. Daripada memaksimalkan nilai pemegang saham, tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan guna mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Patriadi Akbar, NIM L1C021121. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi lain tentang social enterprise, yaitu dari Kim Alter, yang dimana dalam pemahaman berbasis kewirausahaan sosial menggunakan kewirausahaan, dimana dalam hal ini inovasi pendekatan pasar yaitu untuk menciptakan nilai serta manfaat sosial dan perubahan, maka biasanya mengikuti 3 karakteristik sebagai berikut dijelaskan. Yang pertama di sini adalah tujuan sosial yang ditetapkan. Dengan tujuan sosial yang ditetapkan dalam kewirausahaan tentu saja mampu bergerak dalam bidang sosial atau kemasyarakatan. Yang kedua di sini adalah pendapatan enterprise kewirausahaan. Yang selanjutnya di sini adalah ketiga atau terakhir, di mana kepemilikan sosial dengan fokus pada pelayanan barang dan jasa. Selanjutnya di sini adalah adapun pandangan terhadap social entrepreneur sendiri telah menciptakan, mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya social entrepreneur ialah suatu lembaga atau institusi yang hampir sama dengan suatu perusahaan atau organisasi bisnis biasanya atau pada umumnya. Namun dalam hal social entrepreneur memiliki suatu titik tekan, yaitu kebermanfaatan sosial, lingkungan, dan juga terhadap setiap individu atau pribadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarian Abi Arliansa dengan NIM L1C021120. Saya akan melanjutkan presentasi tentang beberapa ahli menyebutkan bahwa social enterprise memiliki dimensi sosial sedangkan business enterprise memiliki dimensi ekonomi. Untuk lebih lanjut terkait dimensi ekonomi enterprise, aktivitas yang berkelanjutan, memproduksi barang atau jasa,
Selanjutnya, memiliki tingkat otonomi yang tinggi, memiliki level resiko ekonomi yang cukup tinggi, jumlah minimal untuk pembayaran tenaga. Selanjutnya, aktivitas kewirausahaan sosial biasanya berfungsi atau berfokus pada mencapai tujuan sosial yang jelas sambil menjalankan operasi bisnis. Tujuan sosial ini dapat beragam seperti mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau masalah sosial lainnya. Contoh bisnis sosial yang terkenal adalah produsen produk ramah lingkungan atau organisasi yang memberdayakan masyarakat miskin melalui pekerjaan atau pelatihan. Dengan demikian, bisnis sosial bertujuan untuk mencapai dampak positif bagi masyarakat sambil tetap beroperasi secara berkelanjutan di wilayah bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah. Di sini akan menjelaskan apa perbedaan bisnis enterprise dan social enterprise. Jadi, bisnis enterprise yaitu mengacu pada seseorang yang melihat peluang bisnis dan mendirikan bisnis. Ide bisnis muncul karena sejumlah alasan. Seringkali hal ini terjadi karena seseorang merasa bahwa dirinya atau orang lain mempunyai kebutuhan yang tidak terpenuhi, ingin membuat perbedaan sosial, atau ingin menghasilkan uang. Seseorang yang mendirikan suatu usaha disebut wirausaha. Adapun usaha sosial atau social enterprise adalah setiap usaha bisnis yang dibuat untuk tujuan sosial, untuk mengurangi masalah sosial atau kegagalan dalam pasar dan untuk mengurangi masalah sosial atau kegagalan pasar dan untuk menghasilkan nilai sosial saat beroperasi dengan disiplin keuangan, inovasi, dan tekad bisnis sektor swasta. Jadi, hal yang membedakan antara social enterprise dan business enterprise adalah pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kepemilikan saham. Jika diibaratkan sebagai sebuah kontinum, maka social enterprise berada pada sisi yang berseberangan dengan business enterprise. Social enterprise memiliki dimensi sosial, sedangkan business enterprise memiliki dimensi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayati, NIM L13021104 akan membahas tentang bentuk usaha social enterprise. Jadi di sini ada 3 bentuk usaha yang dibentuk oleh social enterprise, yaitu yang pertama, motif utama usaha adalah keuntungan. Yang kedua yaitu akuntabilitas dipertanggungjawabkan pada tingkat pemegang saham, dan yang ketiga itu pendapatan didistribusikan kepada pemegang saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naba Farmasuda. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan social enterprise dengan mainstream enterprise. Maksud saja materi, terdapat perbedaan antara perusahaan social enterprise dengan perusahaan pada umumnya mainstream enterprise. Itu poin pertama, itu memiliki tujuan atau target sosial. Selanjutnya, poin selanjutnya ialah aset dan kekayaan digunakan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat, community benefits. Poin selanjutnya ialah mereka melakukan hal-hal di muka paling tidak dengan menjadi bagian dari pemain pasar di pasar industri. Poin selanjutnya, keuntungan dan surplus tidak didistribusikan kepada pemegang saham seperti layaknya bisnis pada umumnya. Poin selanjutnya, anggota atau karyawan memiliki peran dalam pengambilan keputusan enterprise, memiliki akuntabilitas terhadap anggota dan komunitas yang lebih luas. Dan poin terakhir, terdapat 2 atau 3 garis paradigma, double or triple bottom line paradigm. Baiklah, sekian dari hasil review kami terkait dengan bab 4, yaitu dengan tema social enterprise. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan hasil review kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.